Oke, kali ini kita akan mencoba membahas TP-Link W840N menggunakan mode PPoE. Mode PPoE pada WR840N sama atau termasuk ke dalam mode router pada WR840N. Namun yang berbeda adalah kita harus memasukkan autentikasi username dan password yang sudah ditentukan oleh server PPoE. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyambungkan laptop kita ke jaringan WR840N, baik itu menggunakan jaringan LAN sampai mendapatkan alamat IP terutama di PAUD gateway-nya. Ini yang akan kita gunakan untuk masuk ke localhost atau menu web page WR840N. Kita juga bisa menggunakan jaringan Wi-Fi dari TP-Link WR840N untuk tersambung dan mendapatkan di PAUD gateway sama seperti menggunakan LAN. Kemudian masukkan kabelan dari server PPoE ke port 1. Jangan menggunakan port LAN pada TP-Link WR840N. Karena PPoE sendiri termasuk ke dalam mode router yang harus menggunakan port 1. Setelah itu, kita bisa membuka localhost menggunakan domain tplink.net atau menggunakan di PAUD gateway dari IP yang kita dapat. Contohnya 192.168.0.1 adalah di PAUD gateway yang diterima, maka sama hasilnya dengan kita mengetikkan domain. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus memasukkan username dan password untuk masuk ke menu-menu localhost pada WR840N. Di PAUD password dari TP-Link WR840N adalah admin atau username admin dan password admin. Setelah kita masuk ke menu localhost, agar pengerjaan lebih cepat kita menggunakan mode quick setup. Kemudian tekan next. Kemudian di sini pilih mode router. Di sini kita pilih mode PPoE dan pastikan kabel PPoE-nya sudah masuk ke port 1 di TP-Link WR840N. Tekan next. Di sini kita harus memasukkan voucher atau username password PPoE yang diberikan ke penyedia layanan internet dengan benar. Secondary connection kita pilih disable saja karena kita hanya menggunakan mode PPoE. Apabila menggunakan mode beberapa mode bisa kita pilih sebagai cadangan jika PPoE tidak terkoneksi. Kemudian kita bisa mengatur SSID atau nama Wi-Fi dan bisa juga menambahkan security atau kita tidak menggunakan security atau kata sandi. Jika SSID dan username password PPoE sudah selesai, tekan save untuk menyimpan konfigurasi dan router akan melakukan proses booting. Tunggu sampai selesai. Setelah proses rebooting sudah selesai, maka akan terlihat di bagian WAN statusnya sudah mendapatkan alamat IP dan sudah mendapatkan DNS dari server. Kemudian kita akan coba koneksi apakah sudah terkoneksi dengan internet atau tidak. Kita sudah bisa membuka YouTube yang artinya kita sudah terkoneksi dengan internet. Kita juga bisa menggunakan CMD dan melakukan ping kepada DNS Google. Status dari hasil ping adalah reply, maka dapat dipastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet. Kita juga bisa membaca versi artikel
di neicitekno.net dan kumpulan setting akses point lainnya hanya di neicitekno.net. Kita juga bisa melihat versi-versi videonya di channel Neici Tekno. Kita juga akan mencoba jaringan WiFi dari TP-Link 840N, apakah sudah bisa digunakan atau belum. Di sini nampak terlihat SSID dari TP-Link WR840N yang telah kita buat sebelumnya. Kita akan coba mengkoneksikan laptop ini ke TP-Link WR840N. Pastikan menggunakan password yang telah kita buat sebelumnya dengan benar. Maka statusnya akan connected atau sudah tersambung ke internet. Kita bisa mencobanya. Nah, sudah bisa. Selamat mencoba.